Jadi environmental stress, most environmental stress is caused by weather and by the surrounding environment. Jadi disebabkan oleh cuaca, kemudian juga industri, juga lingkungan industri, laut, ataupun debu, mungkin di daerah-daerah yang dekat jalan yang berdebu. Jadi ini juga mengakibatkan isolator jadi kotor, dan akhirnya kalau sudah kotor akan mudah dilewati oleh arus listrik atau flashover. Yes. Gambar daripada sambaran petir itu sama seperti yang switching tadi, yaitu berbentuk tegangan impuls. Kemudian juga dia harus tahan terhadap temperature. The temperature in an outdoor station or line may fluctuate between sampai minus 50 derajat Celcius atau plus 50 derajat Celcius. Tergantung daripada iklimnya. Jadi eh, apa ya, fluktuasi atau varies daripada temperature ini akan mengakibatkan penuaan ataupun kerusakan pada isolator tadi ya. Seperti itu. Jadi ada terjadi penuaan. Kemudian juga UV radiation, ultraviolet radiation, accelerate the aging of non-ceramic composite insulator, but has no effect on porcelain and glass insulator. Jadi ultraviolet tidak berpengaruh kepada isolator gelas ataupun porselen, tapi untuk yang komposit, nah komposit itu seperti kertas, kemudian juga plastik, nah itu yang terpengaruh oleh ultraviolet radiation ini. Kemudian rain juga hujan. Daerah pasti kan terkena hujan, bukan pastilah, tapi kemungkinan besar terkena hujan transmisi karena dia berada di udara terbuka. Kemudian rain with porcelain insulator surface and produce a thin conducting layer most of the time. Hujan akan mengakibatkan katanya membasahi porselin, kemudian di permukaannya itu akan timbul lapisan atau conducting layer, lapisan konduktif yang makin lama makin makin banyak dengan seiring waktu. Jadi kalau kita contohlah kita apa ya, nyuci kereta atau mobil gitu kan, kita cuci aja dengan air, tapi nggak kita lap, maka di permukaannya itu akan menimbulkan semacam lapisan gitu kan, atau kayak apalah kayak panu lah gitu kan. Nah itu lama kelamaan kalau kita terus cuci mobil seperti itu, misalnya nggak pernah kita lap, kita cuci kemudian nggak pernah, nanti akan dia makin makin apa namanya tebel, makin tebel. Nah, gitu. Jadi ini yang menjadi permasalahan pada isolator yang ada di luar ini atau di tempat terbuka. Kemudian icing in industrialized areas atau di daerah industri, conductant water may form ice due to the water dissolved industrial pollution. Jadi bisa juga ini daerah-daerah yang berbentuk daerah-daerah dingin itu biasanya juga terjadi es. Halo? Ya, Pak. Iya, ya, oke. Waalaikumsalam. Iya datang. Ini saya lagi ngejar-ngajar dulu ya pagi ini. Nanti eh, baru saya masuk. Bapak di mana? Aja, kampus 3. Enggak, saya ngajarnya online. Oh, Hmm. Tapi ini sebentar lagi selesai ini, ya saya langsung ke kampus ini. oke, oke, Pak. Iya ya, kasih Ki ya. Pak, Ya. oke. Waalaikumsalam. Nah ini jadi untuk daerah-daerah yang dingin tentunya ada namanya icing ini kan atau es ini. Kemudian juga ada polutan. Polutan ini juga diakibatkan oleh debu ataupun juga apa ya misalnya sampah-sampah yang berterbangan misalnya kan eh, juga mengakibatkan insolator ini menjadi mengalami pemburukan atau deterioration.
Jadi ini yang apa harus Anda ketahui ya, apa itu yang menyebabkan kerusakan-kerusakan pada bahan isolasi. Kemudian juga mechanical stress. Jadi kalau kita mau bahas semua ini agak panjang ya. Mechanical stress ini artinya seperti tadi, berat kawat yang ditampung oleh ditimpakan ke isolator tadi. Kemudian juga tarikan yang dilakukan oleh kawat tadi kan. Itu. Kemudian eh apa saja apa isolator yang ada pada peralatan itu ada keramik, kemudian ada porselen dan gelas. Jadi kalau yang kita lihat di jaringan transmisi itu ada porselen, kemudian ada juga kaca. Kacanya biasa berwarna ke hijau-hijauan ya kalau kita lihat dari bawah. Ini materialnya, porcelain is the most frequently used material for insulator. Insulator are made of wood, processed porcelain. Jadi porcelain yang paling banyak ya digunakan dalam isolator PLN itu. Kemudian the fundamental material used are a mixture of feldspar. Nah, jadi dari campuran, mixture ini campuran feldspar 35%, kemudian China clay 28%, flint 25%, ball clay 10%, and talc 2%. Jadi ini ditambah-tambahkan jadilah porselin yang untuk salur apa isolator tadi. Jadi ini bisa juga mungkin berbeda ya. Ini tergantung produksinya, bahan dari insolator itu dan itu menentukan kekuatan daripada bahan tersebut. Nah, ini dia gambar isolator porselin. Ini isolator standar ball and socket insulator. Ini yang sering kita lihat di jaringan 20 kV seperti ini. Atau juga ini bisa dirangkai beberapa tingkat itu pada jaringan transmisi ini sampai beberapa tingkat atau beberapa lapis. Kalau kita lihat di sini tengah-tengahnya ada konduktor ya, konduktor tapi dia dipisahkan oleh porselen ini. Karena kalau tidak ada konduktor penguatnya ini besi ini, maka porselen ini juga tidak akan kuat gitu kan. Makanya dia harus ditambahkan penopang dari besi ini. Kemudian dari eh, peralatan porselen ini nanti akan dihubungkan misalnya satu porselen ini tahan menahan tegangan berapa misalnya 20 kV. Berarti kalau 100 kV harus ada 5 lapis. Kalau 200 kV ada 10 lapis. Gitu kan. Kalau 500 kV ya berarti hitung saja dibagi setiap lapisan-lapisan ini. Dia ada insulator string. String ini mana gambarnya? Ini dia gambarnya. Kemudian ada juga post type insulator. Jadi ini insulator string itu ada clevis type, ada ball and socket type. Jadi ini yang clevis, ada yang ball and socket. Oke, kira itu ya mengenai insulator. Kemudian long rod insulator. Nah, ini gambar bahannya yang terbuat dari kaca. Ini yang terbuat dari keramik. Nah, ini sampai 1270 milimeter ya. Itu 1,2 meter tinggi. Nah, juga ada yang berbentuk seperti ini. Macam-macam dia bentuknya. Nanti Anda bisa lihat di buku atau di bahan-bahan tentang insulator. Oke, saya kira itu pembahasan kita mengenai peralatan pada sistem transmisi yang merupakan bahan yang harus kita uh, uh, pergunakan dalam sistem transmisi. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Kalau ada waktu kalian untuk jam ganti, boleh diberitahukan ya di grup WA ya, supaya kita dapat melanjutkan